Di sini ada Bu Selamat Laili, pagi ada Bapak Ibu. Pak Kusnadi. Acel sampaikan kalau misalkan kita sudah live di Facebook, izin Bapak Ibu, Coach Robi, kita juga akan melivekan di Facebooknya Pak Ari Ginanjar. Oke, thank you. Selamat pagi talented people. Perkenalkan yang mungkin belum tahu acara ini, saya Pamela dari Ek Consulting. Senang sekali bisa bertemu Anda semua di acara Behind the Suits, yaitu webinar kita di setiap hari Jumat pagi. Ek Consulting hadir sebagai partner untuk mendukung perkembangan individu demi akselerasi organisasi. Kami memahami kondisi organisasi secara mendalam dan merancang solusi khusus yang tepat. Di sesi Behind the Suits ini, kita akan membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now, supaya kita bisa memahami berbagai perspektif dan juga memberikan solusi terbaik. Jadi, karena acara ini interaktif dan kita waktunya sangat pendek, feel free kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar, langsung bisa dicantumkan di chat Zoom ataupun dicantumkan di kolom komentar di Facebook. Dan langsung ketik aja, nanti kita langsung bahas. Saya merasa terhormat karena hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dan juga pengetahuan luar biasa dari seorang profesional yang telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun. Memegang berbagai peranan penting dari bidang strategi pelayanan, analisa fasilitas, hingga pengelolaan teknologi di level manajemen senior. Nah, saat ini beliau juga memimpin pengembangan teknologi di salah satu holding terbesar BUMN di Indonesia, yaitu Injourney. Dan without further ado, please welcome. This is Pak Robi Saputra, Technology Group Head at Injourney. Apa kabar, Coach? Kalau saya sih manggilnya Coach Robi karena beliau juga adalah coach selain selain technological person gitu. Pagi, Coach Robi. Pagi, Coach Pem. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, Coach, perbincangan kita hari ini dan mungkin pengen dapat insight dari Coach Robi juga. Hari ini itu temanya adalah ambisi versus citra. Jadi jalan Hmm. karir atau jalan pintas. Nah, itu biar menarik aja sih. Judulnya ya. Tapi sebetulnya ini lagi banyak diperbincangkan nih di sosial media gitu ya. Di mana mungkin ini topik yang bisa relate terutama bagi Bapak Ibu yang di middle hingga top level management. Pasti Bapak Ibu pernah notice mungkin ada staff yang mulai mendekati diri yang sebetulnya kadang kita merasa bingung apakah itu karena hasil kerjanya memang bagus dan menjadi bagian dari strategi karirnya atau sebenarnya ada alasan lain ya. Atau bisa jadi memang dia pure loyal kepada kita. Jadi menariknya nih, dari data Harvard Business Review, katanya 30% karyawan percaya promosi lebih sering didasarkan pada kedekatan dengan atasan daripada kinerjanya sendiri. Di sisi lain, survei di LinkedIn menunjukkan bahwa 45% profesional merasa perilaku mendekati atasan menciptakan ketidakadilan di tempat kerja. Kemudian di Glassdoor juga mereka menyampaikan 35% karyawan mengaku tidak puas dengan transparansi proses promosi yang sering mendorong munculnya perilaku ini gitu ya. Dan mungkin untuk memahami lebih dalam, boleh kita simak video yang sempat viral belakangan ini dan kita akan lihat dari dua perspektif berbeda. Boleh silahkan Aca? Saya tahu banget orang yang menjilat saya. Hmm, Terutama nih cowok ya, by the way. hmm. Kalau cowok itu ketemu saya menunduknya sampai rendah banget kayak, iya bu Waduh. Grace itu pasti menjilat banget. Itu pasti kerjanya nggak bagus. Itu poin saya Hmm. masa jadi saya berasa itu kayaknya oksimoron. Bagus menjilat itu biasanya enggak. Biasanya kalau bagus mereka nggak percaya mereka udah tahu my work is Hmm. good, you need me. I don't need to dijilat-jilat. Yang dia tuh biasanya nggak kayak bagus, that's the problem. Kalau orang biasa kerjanya iya pasti selamat loh ya, iya bu Grace pagi gitu aja nggak sampai langsung nunduk kayak gitu. Satu orangnya Oke, yang kedua. Beberapa waktu yang lalu saya lagi coaching
Beberapa waktu yang lalu saya lagi coaching ya dengan seseorang, masuk senior manager lah dalam sebuah perusahaan. Dia ngomong sama saya gini, Freddy, saya tuh nggak suka ya ada orang di kantor saya tuh ngedeket-deket atasan, bawain makanan, kadang-kadang beliin kopi. Ya bagi saya itu tuh carmuk loh Pak, dan ngejilat menurut saya. Tapi heran, yang model-model kayak gitu justru mendapatkan atensi dari atasan dan dipromosi, katanya dia nih ya. Kalau saya sih kerja aja. Targetnya apa? Ya selesaiin targetnya. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama dengan atasan. Saya males loh Pak. Carmuk kayak gitu. Kasih perhatian spesial kepada atasan dan sebagainya. Dan saya nggak nyaman Pak lakukan kayak gitu. Dulu dia nanya, Pak Freddy gimana? Nah, ini Pak pandangan saya loh ya. Tergantung Anda ngelihatnya bagaimana. Kalau seseorang yang melakukan pendekatan dengan atasan, bangun relasi, bangun hubungan yang positif, sekali-sekali ngasih kopi, habis keluar kota, habis dari Bandung, kasih dia oleh-oleh. Menurut saya itu bukan carmuk ya. Menurut saya itu adalah you build a relationship secara positif dengan atasan Anda. Nah, ingat loh, orang itu ada thinking, ada feeling. Feelingnya manusia itu kekuatannya 500 kali lebih kuat daripada thinking. Jadi ketika kita berrelasi dengan orang lain, selain kita pakai logika, kita juga harus masuk ke dalam feeling seseorang. Nah, feeling seseorang baru kita bisa masuk kalau kita lakukan kebaikan, kita kasih atensi, kita kasih perhatian, kita nge-backup dia, kita menyetujui dia punya ide. Itu bukan carmuk, itu yang disebut dengan people skill, kemampuan kita berelasi dengan orang lain. Nah, yang namanya ngejilat, yang namanya cari muka, itu konotasinya negatif. Ya, kalau people skill adalah saya mau build the relationship. Karena manusia itu punya satu sifat, yaitu punya sifat berelasi, connecting. Jadi kalau ada seseorang yang proaktif datang ke saya, mengajukan ide, kadang-kadang berikan saya kopi, I'm so happy. Ketimbang ada satu orang yang cuma diem-diem, ketika diajak meeting nggak banyak komentar, nggak proaktif, ada masalah diem-diem doang. Ini nggak masuk ke dalam otak dan perasaan saya orang yang kedua ini. Saya akan lebih prefer orang yang akan menolong saya, mensupport saya, yang punya people skill-nya bagus. Saya pikir ini adalah perasaan yang normal ya. So, beda banget loh ya, cari muka, ngejilat dengan people skill. Dan setiap kita, no matter where your position is, kamu harus bangun relasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Ke atasan, ke departemen yang lain, maupun ke anak buah. Ya, ambil hatinya mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu nanti pro kepada Anda. That's what we call leadership. Leadership is about influencing people. Nah, influencingnya bisa lewat thinking, bisa lewat feeling. Jadi dua-duanya harus dimainkan. Semoga ini menginspire Anda. So, where's your comment? Tulis ya di komentar ya. Saya tunggu. Oke, menarik banget ya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang baru join, Em, tema kita hari ini adalah ambisi versus citra. Jadi kalau misalkan kita lihat dari video tadi, sebetulnya ini dua video yang lagi banyak perbincangannya adalah ketika mendekati atasan, itu tuh lagi menjilat atau kita lagi building relationship. Dan ini perspektif yang menarik gitu ya, baik dari segi top level manajemennya yang kita menerima perlakuan khusus tersebut, ataupun dari middle management dan juga dari staffnya gitu ya. Dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, karena waktu kita terbatas, kita nggak ada sesi tanya jawab secara khusus, tapi feel free untuk Bapak Ibu mencantumkan pertanyaan ataupun komentar untuk kita langsung obrolin di sesi ini di kolom chat. Nah, jadi video tadi benar-benar menarik. Dari video tersebut kita bisa lihat dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, ada perspektif bahwa memberi perhatian lebih atau sering dianggap sebagai menjilat gitu ya adalah bagian dari people skills. Tapi di video keduanya kita juga melihat sudut pandang yang berbeda. Kalau kerjaan lo bagus ya udah lo nggak usah ngejilat juga gitu kata leadernya. Nah, berdasarkan pengalamannya Coach Robi nih sebagai leader selama ini, menanggapi dua video tadi gimana tuh Coach? Iya, terima kasih Coach Pem. Menarik ya, memang video yang pertama perspektifnya melihat dari sudut pandang ketika ada tim yang memang suka menjilat gitu ya, terus kondisinya juga berlebihan, tentu atasan tidak nyaman gitu ya. Nah, yang video yang kedua tentu bagaimana hubungan itu bisa terjalin antara atasan dan bawahan. Nah, saya melihatnya tentu ketika kita bicara kepemimpinan Coach Pem, kita tuh bicara tentang manusia gitu. Nah, itu harus ada kedekatan. Nah, bukan mendekati ya, tapi kedekatan gitu. Nah, tentu seorang leader dan anggotanya itu harus dekat, harus kenal. Nggak bisa antara
leader dan anggota timnya itu tidak saling kenal, tidak saling dekat gitu. Nah, ada memang seperti yang disampaikan di video yang pertama ya, orang-orang yang memang berusaha mendekatinya berlebihan gitu. Nah, kalau ketika berlebihan tentu pasti ada something, ada sesuatu gitu. Nah, itu juga yang saya pernah melihat ada case seperti itu gitu. Dan nggak akan lama, nggak akan tahan lama. Karena memang basis dari kita di korporasi tentu adalah performance, kinerja gitu. Itu yang dilihat. Tapi kita tidak bisa pungkiri harus ada kedekatan emosional memang antara atasan dan bawahan gitu, atau atasan dengan anggota tim. Itu mungkin Coach Mel. Apakah bagian dari mendekati atasan itu bisa dianggap sebagai bagian dari strategi karir yang sehat? Atau mungkin sebetulnya itu memang sebuah necessity gitu, Coach Robi? Karena kan tadi ya, building relationship is actually quite important. Ya, menurut saya itu bukan strategi gitu. Itu memang harus Hmm. dilakukan bagi kita sebagai seorang manusia ya. Kita waktu kita itu lebih banyak di kantor dibanding dengan di rumah. Nah, tentu kita harus membangun satu hubungan yang baik dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita gitu. Nah, membangun hubungan yang baik itu kan tidak hanya berpikir kontraktual, saya kerja, selesaikan tugas, selesai sudah gitu. Tidak gitu. Tapi bagaimana kita juga harus bisa membangun hubungan personal dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita, dengan kondisi yang baik ya, tidak berlebihan gitu. Hmm. Nah, kalau menurut Coach Robi, kalau kita menanggapi mungkin ada karyawan dari perspektif leadernya juga nih. Kalau dari perspektif bawahannya ya memang sebetulnya tadi kata Coach Robi ya bahwa kita memang harus menjalin hubungan. Nah, sekarang kalau dari perspektif sebagai leader, ketika kita melihat mungkin wah kayaknya karyawan ini bukan hanya menjalin hubungan tapi memang sudah to the point yang kayaknya berlebihan dan membuat kita sendiri nggak nyaman gitu ya. Biasanya tuh kita Hmm. baiknya menyikapinya gimana ya coach sebagai leader gitu. Ya, tentu karena kita harus eh, punya hubungan personal dengan tim kita, ya kalau saya mengalami situasi yang seperti itu, dan alhamdulillah sih saya belum pernah mengalaminya, ketika saya mengalami seperti itu, tentu saya akan panggil anggota tim saya. Personal, ya, saya akan panggil personal, saya tanyakan maksud dan tujuan dia. Apa sih maksud kamu berbuat seperti ini? Tentu kan kita juga harus menggali. Ya ini ya hebatnya ilmu coaching yang saya pelajari gitu ya, Coach Pem ya. Jadi kita menggali sebagai seorang pimpinan. Jadi bukan menjudge. Jadi Hmm. jangan kita sebagai seorang leader itu langsung menjudge, panggil terus menjudge. Saya nggak suka ya kamu berbuat seperti ini. Berlebihan itu. No gitu. Justru kita harus menggali dari sisi mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Mungkin saja mereka ingin perhatian lebih dari kita. Mungkin ya, kan kita nggak tahu gitu. Nah, leader as a coach itu yang tentu bagaimana kita bisa menggali dengan tepat ya, dan bisa jadi mungkin saja apa yang dia lakukan itu nantinya bisa berdampak positif bagi kinerja, bagi perubahan Hmm. dirinya gitu. Setelah kita menggali dengan metode coaching gitu. Itu mungkin coach Mel. Hmm. Dan mungkin gimana kalau kejadiannya juga sebaliknya gitu, Coach, yang dimana si karyawannya ini introvert banget, dia cuma fokus kerja Hmm. aja, dan dia nggak reach out gitu ya ke Coach Robi, tapi bagaimana sih Coach Robi juga menjembatani kita yang reach out dari atas gitu, Coach, dan memastikan bahwa orang ini masih tetap direkognisi gitu atas kontribusinya. Ya, kalau ini saya pernah ya menemukan mengalami ya case seperti ini. Ada memang anggota tim saya yang dia senangnya hanya bekerja saja ketika diberikan tugas ya dia kerjakan gitu. Tapi untuk sosialisasi ya berelasi dengan rekan kerjanya kurang. Nah, ini tentu dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang leader ya memberitahu. Nah, ini fungsi mentoring di sini gitu. Ya, mementor dia bahwa sepenuhnya kita bekerja ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, gitu. Tapi kita juga bisa meningkatkan soft skill kita untuk berkomunikasi dengan rekan kerja kita, untuk bisa beradaptasi dengan baik,
bahwa kita nih kerja nggak sendiri, kita nih kerja tim. Nah, itu yang saya lakukan dengan anggota tim saya. Hmm. Nah, dan dari tadi Coach Robi itu menyampaikan gitu ya, leader as a coach, leader as a mentor gitu ya. Saya udah kebayang nih gaya kepemimpinannya Coach Robi. Nah, em, awal mula tersadar bahwa oke, as a leader I need to be a coach, as a leader I need to be a mentor. Itu awal mulanya gimana, Coach? Ya, awal mulanya tentu ini dari consulting ya, dan dari ESQ tentunya. Waktu itu bulan Oktober 2021, saya diberi privilege oleh perusahaan saya sebelumnya, yang sekarang menjadi subholdingnya InJourney, yaitu Angkasa Pura II, untuk memilih satu training ya yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, muncul tuh waktu itu WhatsApp ya dari Pak Ajis kalau nggak salah ya. Pak Ajis itu Mhm. WhatsApp saya ada untuk training coaching. Nah, saya sudah pernah dapat training coaching, tapi bagi saya ini menarik gitu loh. Menarik karena ada satu metode yang berbeda, ya, menggali dari sisi dorongan dari dalamnya apa, sebelum kita menggali di sisi luarnya, di sisi intelektualnya, tapi digali dulu spiritualnya gitu. Nah, itu saya pilih ya, dan alhamdulillah ternyata berhasil, Coach Peng. Dengan 18 Mhm. orang anggota tim saya, itu keluar tuh ya semuanya, bahkan ada satu statement yang menyampaikan bahwa baru kali ini saya merasa didengar, Bang Robi. Itu satu Mhm. level di bawah saya, manajer ya. Dia Mhm. sampaikan seperti itu gitu. Itu awal mulanya saya eh, mengenal metode ini ya, dan sebelumnya tentu lebih banyak direction ya, arahan gitu ya. Mhm. Lebih banyak mengarahkan, lebih banyak berfungsi sebagai mentor. Tidak ada tuh menggali gitu. Ada mungkin bertanya tapi nggak dalam gitu ya. Nah, itu Coach Mem. Hmm. Dan di sini ada pertanyaan dari Pak Roman Syukur. Apa saja sih pertanyaan kunci gitu ya? Ini kayaknya bagus banget nih ditanyakan setelah tadi statement Coach Robi. Pertanyaan kuncinya untuk membangun hubungan personal dengan karyawan, kolega atau rekan kerja gimana? Ataupun tadi mungkin bisa ditambahin sama Coach Robi, pasti pertanyaan-pertanyaan yang kunci banget untuk Coach Robi tanyakan ke tim gitu untuk membangun merekanya juga menyampaikan langsung ide-ide mereka gitu Coach yang tadinya sifatnya kita direktif. Ya, terima kasih Pak Romlan ya, Pak Romlan Syukur ya. Jadi yang pertama, sebelum kita menggali eh, dengan pertanyaan-pertanyaan kunci, kita harus buat lawan bicara kita atau anggota tim kita nyaman. Jadi tanya dulu tentang ya keluarganya, tentang apa yang dia suka gitu misalnya. Kamu hari ini eh, ngapain aja tadi gitu misalnya. Sesuatu yang simpel dan bisa membuat mereka nyaman untuk masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang kita ingin dia jawab gitu. Nah, itu Mhm. yang pertama. Kemudian yang kedua, nah pertanyaan kuncinya ini bergantung konteks, tapi eh, ada satu hal yang perlu kita tanyakan kepada mereka tentang meaning and purpose gitu. Arti dan tujuan mereka tuh apa? Mereka dalam tanda kutip gitu ya, berlebihan perlakuannya ke saya, apa tujuannya? Ditanya dulu itu, meaning and purpose-nya buat mereka. Nah, setelah itu dapat gitu ya, baru kita bertanya ke hal-hal yang lebih kontekstual ya. Karena ketika itunya belum dapat, maka itu akan ya jawabannya tidak tidak dalam gitu ya, tidak kurang lah, kurang berbobot gitu untuk kita bisa meminta dia ada satu perubahan gitu. Itu mungkin Pak Romlan. Hmm. Hmm. Menarik. Gimana Pak Romlan? Feel free untuk menambahkan pertanyaan dan unmute juga ya Pak Romlan. Oke. Terima kasih banyak coach, keren banget. Jawab. Salah, salah.
Di sini ada cerita juga nih dari Pak Kusnadi yang bisa jadi kalau menurut saya ini terjadi pernah terjadi di mayoritas kita semua ya. Pak Kusnadi kalau misalkan berkenan untuk unmute juga silahkan. Tapi di pertama saya bacakan dulu. Kalau Pak Kusnadi cerita bahwa beliau mengalami ketika beliau banyak turun ke front line gitu ya untuk atau lini depan untuk pendampingan langsung ke teman-teman dalam pelayanan ke pasien. Atasannya Pak Kusnadi justru tidak setuju dan malahan meminta Pak Kusnadi untuk stay di ruangan untuk mengerjakan kegiatan administrasi saja. Padahal ada juga staf khusus lain yang mengerjakan fungsi administrasi tersebut. Nah, lambat laun ternyata baru menyadari bahwa atasannya itu sering turun ke lini depan untuk menggantikan tadinya yang Pak Kusnadi lakukan. Dan Pak Kusnadi sendiri merasa bahwa kegiatan Pak Kusnadi turun ke bawah dipersepsikan sebagai ancaman untuk eksistensinya si atasan gitu ya. Karena di bidangnya yang pendidikannya linier hanya Pak Kusnadi dan atasannya itu pendidikannya dengan yang berbeda. Dan bagaimana Pak Kusnadi menyikapi situasi ini sebagai juga PNS dan juga bekerja di rumah sakit daerah. Nah, ini menarik sekali nih, yang dimana mungkin kadang-kadang karena performa kita bagus gitu kali ya, Coach Robi ya, mungkin yang bisa relate ke yang lain adalah performa kita bagus yang malahan itu menjadi ancaman untuk atasan kita sendiri gitu. Hmm. Oke. Eh, saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Tentu ini peluang untuk Pak Kusnadi menurut saya. Peluang bagaimana Pak Kusnadi bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan atasannya, menyampaikan maksud dan tujuan Pak Kusnadi melakukan itu. Ini harus dikomunikasikan, Pak, karena eh, mungkin saja atasan belum terinformasi secara lengkap maksud dan tujuan Pak Kusnadi melakukan itu, sehingga dia merasa terancam tadi dalam tanda kutip, ya. Ya, tapi kalau misalnya Pak Kusnadi menyampaikan dengan baik dan justru mensupport ya atasan Pak Kusnadi akan dengan sendirinya menjadi ya orang kepercayaan atasan Pak Kusnadi gitu. Karena yang Pak Kusnadi lakukan justru memang mensupport fungsi atasan Pak Kusnadi, bukan mengancam gitu. Nah, ini tentu yang harus dikomunikasikan dengan baik, meminta waktu kepada beliau atasannya untuk menyampaikan berbicara ya hati-hatilah ya. Eh, Tentu keterbukaan itu sangat penting. Jangan kita memendam gitu. Ah, ya sudahlah, itu atasan kita, jadi kita nggak usah lakukan apa-apa. Jangan, tapi komunikasikan dengan baik. Mhm. Gimana Pak Kusnadi? What do you think? Kalau buat Pak Kusnadi sendiri, apakah itu sudah dilakukan atau gimana tuh Pak? Wah, malahan kata Pak Kusnadi Oh, di sini udah sering dikomunikasikan katanya Coach. hmm, oke. Saya sering komunikasikan hasil-hasil temuan saya kepada kepala bidang saya, Coach, baik secara formal maupun informal. Ya sudah, artinya memang kewenangan Pak Kusnadi sampai di situ. Hmm. Menurut saya itu sesuatu yang kita harus tahu batasan kita, ya. Tapi Hmm. kita juga jangan langsung putus asa, tetap memberikan kontribusi terbaik untuk eh, tempat kita bekerja, gitu ya. Dan itu saya lakukan waktu saya masih menjadi staf Pak Kusnadi. Ya, saya pernah diminta untuk tidak terlalu jauh gitu misalnya ya, menangani yang bukan kerjaan saya. Tapi ketika saya komunikasi dengan atasan dan itu di luar jam kerja saya misalnya, ya Hmm. atasan, monggo saja silahkan gitu. Bahkan saya pernah 3 hari 3 malam tuh nggak balik ke rumah karena memang ada masalah sistem waktu itu, Hmm. ya. Dan eh, atasan menilai bahwa udah kamu pulang aja istirahat. Saya bilang, izin Pak, kalau saya diizinkan, saya ingin belajar lebih banyak kepada konsultan yang memperbaiki masalah ini, gitu. Karena nanti ketika konsultan nggak ada, siapa yang menangani masalah ini? Nah, komunikasikan itu dengan baik dan jangan putus asa berhenti dengan apa yang kita lakukan. Selama tadi niat, ya,
meaning and purpose kita berbuat itu bukan untuk eksistensi diri kita, tapi untuk menjalankan amanah kita dan membantu perusahaan dan customer kita, suatu saat akan indah pada waktunya, Pak Kusnadi. Jadi sebetulnya yang diperbaiki mungkin ini karena hari Jumat juga ya. Yang diperbaiki itu niatannya ya Pak Ruby ya. Yes, betul. Iya. Yang diperbaiki niatannya, tapi kita masih tetap harus berkontribusi dan melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ini menarik sekali. Sebetulnya semua ini bisa tergali dengan kita menjaga objektivitas gitu ya, Coach ya. Dari segi pimpinannya, tapi juga bawahannya gitu, yang dimana kita juga lebih objektif untuk menilai tadi ya dari atasan kita tahu betul-betul apa sih motivasi tim member kita ketika kita objektif, yang kemudian dari bawahan juga kita jadi lebih objektif untuk melihat apa sih intention atasan kita, kenapa sih dia melakukan hal-hal ini gitu. Terutama mungkin bisa jadi ketika ada tekanan di lingkungan kerja yang memang cukup kompetitif. Nah, menurut Coach Robi, di masa ini, di era ini, bagaimana kita betul-betul bisa menjaga objektivitas itu mungkin dari segi kita dari atas ataupun dari bawah? Ya, sebelum menjawab itu, saya menanggapi Pak Hmm. Kusnadi dulu nih ya. Oh, Semakin oke, ke sini oke. saya lebih sering diajak Bu Direktur gitu. Nah, itu justru kan malah naik levelingnya. Ya, Hmm. yang tadinya kepala bidang, terus ada atasan lagi yang melihat Bu Direktur karena Pak Kusnadi tetap melakukan itu gitu. Ya, itu poinnya. Nah, kalau terkait tadi eh, pertanyaan Coach Pem ya, dari sisi atasan tentu kita harus melihat objektivitasnya ini kita bekerjakan untuk memberikan satu kinerja terbaik ya, memberikan satu output terbaik, baik itu unit maupun individu. Individu itu kan nanti bekerjanya kepada unit, unit kepada perusahaan gitu ya. Nah, yang dijaga tentu adalah kalau di kita mengenalnya dan tentu perusahaan-perusahaan lain sama ya, KPI, gitu, Key Performance Indicator. Jadi selama ya kita berpegang kepada KPI itu ya dan melihat kalau dari sisi pimpinan melihat anggota tim kita melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam KPI itu dengan baik, ya itu yang saya nilai secara objektif gitu. Kalau tadi yang dalam tanda kutip menjilat gitu ya, terus performanya nggak baik ya mohon maaf gitu. Itu eh, tidak ada apa-apanya hubungan tadi gitu ya. Tapi kalau hubungan baik tadi terus kinerja baik, ya itu sangat plus nilainya, plus plus malah gitu. Nah itu kita dari sisi atasan. Nah kemudian dari sisi bawahan, tentu juga kita, ini saya pernah kalau tadi melihat yang video kedua gitu ya, ada saya pernah mengcoaching juga salah satu karyawan di BUMN besar ya, BUMN besar di Indonesia, dia menyampaikan bahwa saya sudah kerja mati-matian gitu ya, dan saya juga dekat dengan atasan saya gitu ya, tapi saya nggak dipromosiin, yang dipromosiin malah yang dekat dengan atasan tapi kerjanya biasa-biasa saja. Nah terus saya bilang ke dia, kamu sudah menyelesaikan tugas kamu, sudah coach gitu. Ya sudah, kalau kamu sudah menyelesaikan tugas kamu, tapi jangan hanya menyelesaikan, tapi beyond itu gitu, beyond expectation, lebih dari itu. Kalau kita diminta 100%, kita beri 110% misalnya. Kalau minta kita misalnya KPI-nya angkanya 3 untuk skala Likert, kita kasih 4 gitu misalnya untuk nilainya. Nah, ketika itu terjadi, jangan berhenti. Terus lakukan itu ke depannya karena suatu saat ya atasan itu kan berganti, pimpinan itu berganti gitu. Dan kita akan dilihat bahwa oh dia bukan karena dekat sama atasan dia diangkat, tapi memang dia karena kinerjanya. Nah itu dari sisi bawahan ya kita harus bisa melihatnya di sisi objektifnya bahwa ya memang terkadang kita tidak bisa pungkiri cost spam ya atasan juga eh, manusia biasa juga gitu ya. Tapi bagi saya kurang fair kalau kejadiannya seperti itu ya sangat kurang fair. Tapi ya atasan kan berganti ya. Kita sebagai bawahan jangan terpengaruh dengan atasan kita yang seperti itu. Terus aja berbuat. Kan kita berbuat bukan untuk atasan sebenarnya. Kita berbuat untuk perusahaan.
Hmm. atasan yang menilai kita gitu. Itu Coach Hmm. Mem. Nah, menarik banget tuh tadi Coach Robi menyampaikan si objektivitas ini bisa tergali dari KPI atau performa gitu ya Coach ya. Nah, boleh izin saya share karena kita juga punya talent DNA-nya Coach Robi dan Coach Robi juga kan talent DNA Coach. Jadi kalau Waduh. kita lihat objektivitas juga bisa terlihat dari talenta gitu ya. Saya terbayang mungkin ada beberapa orang yang memang secara natural ini adalah orang-orang yang bisa menjalin hubungan dengan baik. Acel ada talent DNA-nya Coach Robi? Jadi Wah, ada dibuka nih beberapa sama orang Coach Pem kayak saya nih. itu sedikit aja ngomongin. Jadi kalau di Iya, mungkin iya. Bapak Ibu yang belum tahu apa itu talent DNA, jadi talent DNA adalah eh, metode pengukuran dan teori yang diciptakan oleh Dr. Ari Ginanjar di buku beliau di tahun 2001 yang dimana bisa menggali apa sih kecenderungan alami seseorang, bagaimana orang ini akan berpikir, bertindak, melakukan sesuatu. Dan itu tergali dari tiga sisi, yaitu drive, apa yang memotivasi dia, network, bagaimana menjalin hubungan, dan action, bagaimana mengeksekusi. Nah, kebayang kalau di sini kita akan melihat top 10 di kiri, yaitu top talent. Ini istilahnya adalah hal-hal yang natural kita lakukan, secara mudah kita lakukan, dan seringkali autopilot gitu ya, tanpa kita harus berpikir lama. Dan yang kanan adalah bottom talent kita, hal-hal yang mungkin nggak natural untuk kita lakukan. Dan kalau kita dipaksa lakukan itu, kita akan merasa mudah stres dan cemas. Nah, Coach Robi di sini ada banyak kuningnya gitu, ada banyak networknya, ada developer, convincing, kolaborator, harmoni, artikulatif. Kebayang kalau menurut saya ya dalam urusan mendekati atasan itu kan banyak yang termotivasi dari memang ingin menjalin hubungan aja dan bisa jadi hal-hal itu bisa disalahpahami ya Coach Robi ya. Yang padahal kalau misalkan contoh di sini Coach Robi emang secara natural orangnya ramah gitu ya dengan harmoni, nggak mau ada friksi sama siapapun gitu. Kemudian juga kalaupun punya ide bisa dan tahu cara membujuk dengan baik karena convincingnya dan kolaborator ingin melakukannya bersama-sama dan mengartikulasi idenya itu dengan sangat clear seperti yang kita rasakan mungkin di sesi ini hari ini gitu ya karena artikulatif. Tapi terbayang tidak misalkan si atasan atau rekan kerja lainnya nggak tahu talentanya apa dan mungkin bisa jadi menimbulkan persepsi-persepsi yang dimana persepsi itu sebetulnya dengan niatan yang tidak benar juga dari si individunya gitu. Karena ini merupakan dorongan alamiah orang tersebut gitu ya Coach ya. Coach Robi sendiri pernah nggak sih Coach mengalami kesalahpahaman seperti itu? Ya, pernah. Ya, pernah. Eh, karena memang waktu itu belum tahu ya ada talent DNA ini gitu. Kita nggak tahu bagaimana tim kita gitu. Nah, metodenya ya tentu dengan coaching. Tentu kan coaching itu agak lebih perlu proses, perlu waktu gitu. Tapi dengan tools ini ya saya lebih mudah mengetahui gitu ya. Oh, ternyata tim saya dia orangnya eh, forgiving ya. Oh, Hmm. ternyata tim saya tuh orangnya kontemplatif gitu. Nah, saya tahu bagaimana memperlakukan tim saya dengan mengetahui talent DNA-nya mereka. Hmm. Ada nggak momen di saat Coach Robi merasa terkejut gitu? Oh dia ternyata talentanya ini dan selama ini saya approachingnya A yang seharusnya B gitu. Ada contoh spesifik nggak Coach Robi? Contoh spesifiknya ya tadi yang orangnya pendiam ya, orangnya Mm-mm. pendiam gitu. Ternyata dia eh, punya satu talenta yang memang di luar apa yang saya pikirkan gitu ya. Ternyata di Mm-mm. balik pendiamnya eh, dia itu bisa sociable karena di atas gitu. Maksudnya masuk ke top 10 gitu. Nah, ini yang tentu kok bisa ya gitu. Nah, dia Mm-mm. merasa bisa nyaman kalau sudah memang betul-betul dekat gitu dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Jadi harus ada yang memulai dulu untuk menyapa dia. Nah, ini yang kita kurang kurang lakukan gitu. Ya.
Nah, setelah tahu, oh ya sudah, itu yang treatment yang berbeda yang harus kita lakukan ke dia. Menarik sekali ya. Jadi kadang-kadang tuh kita persepsi em, kita nggak bisa ngelihat ini, kalau menurut saya betul-betul gambaran dari we cannot judge a book by the cover gitu. Dan menariknya dari talent DNA itu tiap orang talent DNA-nya beda-beda kan Coach ya. Dan ini membentuk bagaimana lensa kita melihat orang lain dan apa ekspektasi kita terhadap mereka. Yang bisa jadi ternyata kata Coach Robi tadi, apa yang menjadi pandangan kita itu belum tentu betul gitu. Dan tools ini bisa sangat membantu. Dan izin Coach Robi, kalau di e-consulting dan bagi Bapak Ibu yang belum tahu mungkin, di e-consulting kami memiliki platform baru yang dimana platform ini bisa memudahkan para leaders untuk bukan hanya menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat berdasarkan talentanya, tapi juga sesuai diskusi kita hari ini, tools ini bisa memudahkan para leaders untuk menggali betul-betul apa yang menjadi talenta masing-masing dari timnya, sehingga approach-nya tepat dan kita tidak ada kesalahpahaman lagi gitu ya. Bagaimana setiap orang betul-betul dinilai secara objektif, bukan hanya dari KPI atau pencapaiannya, tapi juga memang dianya siapa, kenapa dia melakukan hal ini, dan motivasi atau niatan-niatan itu kita bisa jadi melihatnya lebih clear seperti itu. Boleh izin saya tunjukkan aplikasinya ya, Coach Robi. Acel, silahkan. Imagine this, a talent management strategy that just doesn't fill positions, but really accelerate the growth of your organization by finding the best talent for the right roles, real time with accuracy and with no limits. So let me introduce you AI Talent Management. Welcome to AI Talent Finder, part of AI Talent Management to help you find the best talent and put them in the right place. Let's show you how easy it is to find the perfect fit for your team. First, import your employee data with just one click. No hassle, no fuss, your data is ready to work for you. Next, request LiveTools Talent DNA to be sent to employees who have not filled it out. This is where the magic happens to uncover your team's hidden strengths. Each team member will receive their assessment link via email. They can complete it at their convenience. Now let's set up the job role. Simply pick the skills and competency you need, tailor it to match your exact requirements, quick and easy. Align your team with your company's culture, choose the values that matter most to you, and ensure a perfect culture fit. Now, let's start finding your ideal candidates. Here's how AI Talent Finder makes it effortless. Job Fit shows you who's best suited for the role based on their natural talents matched to the job competencies. Culture Fit ensures your new hires will thrive in your company's environment by aligning their talents to your core values. Happy team, successful business. Looking for specific talents? Find by Talent DNA pinpoints exactly what you need. Already have someone in mind? Find by name will allows you to see individuals' talents, personalized job recommendations, and development suggestions. Get a big picture view with organization insights. It's like having a talent strategist right by you 24/7. Need help? Adinda, Assistant Digital Talent DNA, is here to answer any questions anytime.
So, what are you waiting for? You're not just hiring, you're building the future of your company now. Start today. Oke, well, saya baru lihat di chat nih, ternyata ada pertanyaan lagi dari Bu Laili. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tadi berminat dengan AI Talent Management atau ingin tahu lebih lanjut bagaimana mengenali diri dan juga mengenal tim lebih dalam melalui AI Talent Management dan Talent DNA, silahkan scan QR berikut, silahkan ditunjukkan aja, Cel. Jadi kalau kata Pak Kusnadi, intinya Pak Kusnadi akan tetap berbuat dan berkontribusi sambil tetap mengkomunikasikan apa yang menjadi permasalahan real di lapangan ke atasan langsung. Nanti seiring waktu semua akan membaik. Nah, untuk penghujung sesi kita hari ini, mungkin Coach Robi bisa jawab satu pertanyaan lagi dari Bu Laili. Mohon izin bertanya, untuk menjalin hubungan baik dengan atasan yang tidak terkesan cari muka itu yang bagaimana ya? Karena ketika kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, ternyata itu saja tidak cukup. Izin coach, ini mungkin sebagai kayak pesan-pesan dan kesan-kesan di akhir gitu ya. Advice untuk semuanya bagaimana kita menyikapi tadi ambisi atau citra gitu. Ya, eh, tentu yang pertama dari niat dulu ya, Bu Leli ya, bahwa kita mendekati atau ingin dekat dengan atasan kita, ingin kenal dengan atasan kita, bukan karena kita ingin dipromosikan, bukan, ya. Dimulai dari itu dulu. Karena kalau niatnya sudah benar, maka apa yang akan kita lakukan, insya Allah, walaupun ada orang yang ngomongin kita, tapi karena niat kita lurus, bukan karena untuk ingin dipromosikan, maka kita tetap menjalankan itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita melakukannya seperti layaknya kita berhubungan dengan siapapun gitu. Bukan karena dia atasan kita terus kita harus berlebihan. Eh, Tadi misalnya yang ngasih kopi tiap hari misalnya gitu. Dia suka kopi, kita beliin kopi terus tiap hari. Enggak gitu juga gitu. Ya. Kita mendekati sewajarnya. Caranya tentu dengan acara-acara yang misalnya kegiatan yang informal. Jadi ketika misalnya ada nih, kan ketika kita bekerja kan tidak melulu rapat, ya. Kita berhubungan dengan atasan kita. Ada masa-masa yang atasan kita mungkin datang nih ke meja kita, ya, ngajak ngobrol misalnya, atau datang ke ruangan, ya, terus ngajak diskusi. Nah, di situ kita mencoba untuk ikut aktif, gitu loh. Aktif dalam hal bukan tentang eh, pekerjaan ya, tapi tentang bagaimana mengenal atasan kita, bagaimana atasan juga bisa mengenal kita, gitu. Nah, di situ di acara-acara yang informal sifatnya. Nah, kalau di acara-acara formal, tentu Bu Leli juga harus eh, menunjukkan kapabilitas, ya, kompetensi Bu Leli itu dengan apa yang ditugaskan, terus bisa diselesaikan dengan baik, dan ini pentingnya communication skill, ya. Bagaimana kita mendeliver message apa yang ingin kita sampaikan ke atasan kita. Jangan sampai terkesan jadinya kita menjilat misalnya, terkesan gitu ya. Terus kita berlebihan gitu. Nah, itu yang saya lakukan sehingga atasan tidak merasa risih dengan apa yang kita lakukan karena memang itu sewajarnya kita lakukan dalam hubungan interaksi antara manusia, ya, antara pimpinan dan bawahan gitu. Itu mungkin Coach Pem. Wow, terima kasih banyak nih Coach Robi. Nggak kerasa udah mau jam 8 dan obrolannya seru banget. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kita sih senang banget. Semoga dari informasi yang diberikan itu bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, bagaimana karirnya bisa lebih sukses sebagai leader maupun kita yang lagi bertahap untuk menuju ke level paling atas. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi berminat untuk tahu bagaimana bisa melihat karyawan secara lebih objektif dan juga bisa menempatkan mereka dengan lebih tepat, kita lagi ada promo untuk AI Talent Management dengan uji coba gratis selama 1 bulan. Dan feel free untuk scan QR berikut jika Bapak Ibu berminat. Dan meskipun obrolan kita harus diakhiri, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain.
Oh, ada satu lagi Coach Robi. Mohon maaf baru masuk nih dari Pak Romlan. Adalah 1 menit lagi soalnya nih 1 menit lagi bagaimana menyampaikan pesan tapi tidak menggurui namun nancep di hati katanya. Ada nggak tips and triknya? Ya, tips and tricksnya tentu kita jangan mengarahkan atau menyampaikan secara langsung pesan itu. Tapi kita gali dengan pertanyaan. Sehingga yang menjawabnya sebenarnya adalah orang yang ingin kita sampaikan pesannya. Jadi biarkan dia yang menyampaikan dengan jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Tentu sebelum ke sana, jadi jangan to the point juga gitu ya. Sebelum ke sana, ya lakukan obrolan-obrolan di luar yang memang dia merasa nyaman dengan kita. Nah, baru setelah itu masuk ke inti yang ingin kita uh, diskusikan. Mungkin itu, Pak Romlan. Alright, terima kasih banyak Coach Robi. Makasih Coach ya, Masya Allah. Bernas, bernas, tajam. Sama-sama, Pak. Hari ini seru banget nih, banyak yang nanya-nanya dan terima kasih banyak Coach Robi atas insights-nya hari ini. Jangan bosan-bosan kita undang. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga informasi yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa bertemu lagi di Behind the Suit minggu depan. See you talented people dan terima kasih banyak sekali lagi Coach Robi. Sama-sama, Kak Swem. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon maaf ya jika ada yang salah dan Terima kurang kasih berkenan. Coach, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih Coach Robi. Kasih, makasih.